Siapa sahabat Nabi? Imam Bukhari rahimahullah dalam hadis sahihnya itu ada perkataan beliau atau istinbat atau kesimpulan beliau dari hadis-hadis yang beliau kumpulkan, bahwa yang namanya sahabat Nabi adalah man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimina fahuwa min ashabi. Siapa yang berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihatnya dari kaum muslimin, maka dia termasuk sahabatnya. Jadi pertama muslim, ya, dia adalah muslim, menganut dinul Islam. Yang kedua suhbah, ya. Suhbah itu artinya tuh berteman, menjalin hubungan pertemanan. Nah, suhbah ini ada dua macam. Suhbah lugawiyah, suhbah urfiyah. Pertemanan dalam makna bahasa dan pertemanan dalam makna kebiasaan, adat kebiasaan. Sekarang kalau saya tanya kepada jamaah, ya, kan kita sering mendengar, wah itu sohibnya fulan itu artinya apa? Teman yang akrab kan gitu ya, sering bersama dengan dia. Itu mirip, ya. Itu sebenarnya dari bahasa Arab, sohib itu. Oh. Dia ini sohib aneh. Itu maknanya adalah teman akrab. Boleh dikatakan selalu hampir bersamaan. Sama dengan bahasa Arab ini, sohib ini, sohibah ini. Itu secara urfiyah. Itu maknanya suhbah urfiyah. Ya. Pertemanan dalam makna kebiasaan di masyarakat itu begitu. Tapi Imam Bukhari rahimahullah mencukupkan pengertian sahabat ini dengan makna lugawiyah, sehingga beliau memberi kalimat di samping suhbah yang seperti itu juga termasuk sahabat Nabi bila hanya sekedar melihat, pernah melihat Nabi, ya, au ru'ahu, atau melihatnya. Jadi dia sejaman dengan Nabi, muslim sejaman dengan Nabi, dia pernah melihat Nabi walaupun dari jarak jauh. Ya, misalnya Nabi SAW misalnya mimpin sholat jadi imam, dia jadi makmum sok paling belakang, tapi kan pernah melihat. Habis itu nggak ngelihat lagi karena dia mungkin bukan warga Madinah, atau dia mungkin ditugasi berangkat ke mana gitu, mungkin jihad kemana, dakwah kemana, ke Yaman kemana, terus nggak lihat lagi, nggak lihat Nabi lagi sampai Nabi wafat. Itu tergolong sahabat juga, ya. Tergolong sahabat juga. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan walaupun melihatnya sekejap, ya, walaupun nahdatan, walaupun sekejap saja melihatnya, itu sudah termasuk sahabat Nabi. Itu yang perlu, karena ada sebagian pendapat mengatakan harus selalu bersama Nabi minimal setahun. Ada ulama yang mendefinisikan sahabat itu syaratnya adalah dia bersama Nabi selama setahun minimal, atau minimal pernah ikut jihad bersama Nabi satu kali. Nah, kalau seperti itu definisinya, banyak yang tidak termasuk sahabat Nabi, ya, keluar dari kualifikasi ini, tersortir, dan itu bertentangan, sebab nanti kaitannya dengan ilmu hadis. Ilmu hadis itu kan riwayat fulan sahabat kemudian Nabi. Kalau sahabat ini dianggap bukan sahabat, berarti derajat hadisnya nanti terpengaruh, karena berarti kan bukan sahabat, ya kan? Itu bisa nanti derajatnya jadi mursal. Banyak nanti hadis-hadis yang berguguran kesohihannya kalau seperti itu. Misalkan ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Harbas misalnya.
Ya, itu banyak diriwayatkan oleh tabi'in, namanya Asim Al-Ahwal. Itu cuman sebentar ngelihat Nabi, tetapi hadisnya banyak ya, diriwayatkan oleh di kitab-kitab hadis. Nah, ini bisa tersortir kan, dan itu bersiko dari segi ilmu hadis. Nah, sehingga pendapat jumhur yang paling kuat. Ada juga yang menyebut ya, jadi ro'ahu ini melihatnya itu melihat termasuk melihat dalam mimpi. Wah, ini lebih berat lagi nih. Ini nanti orang sekarang pun jadi sahabat Nabi. Kan sekarang banyak orang mengklaim mimpi ketemu Nabi kan. Nah, kalau melihatnya itu termasuk melihat dalam mimpi, itu menjadi kriteria sahabat. Wah, sahabat jumlahnya bertambah terus. Setiap zaman ada sahabat Nabi, setiap zaman. Ya kan? Nah, itu juga nggak betul. Pendapat yang lemah. Nah, ada juga pendapat dari kalangan tertentu mengatakan ya ada sebagian hamba Allah yang mempunyai karomah, jadi dia bisa bertemu Nabi seperti apa adanya. Ini sudah lain lagi persoalan. Ini juga tertolak. Jadi Imam Bukhari rahimahullah bersama jumhur ulama itu mencukupkan dengan yang penting melihat di dunia ya, secara fisik. Oh, itu Rasulullah, nah begitu, cukup udah. Kemudian muslim ya, minal muslimin. Nah, ini ada persoalan. Zaman Nabi itu ada seseorang misalnya sudah masuk Islam, habis itu murtad. Ada seorang itu ketika Futuh Mekah masuk Islam. Kemudian ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab anhu, Rasulullah sudah wafat. Dia waktu itu ditugasi untuk berhadapan dengan pasukan Romawi. Rupanya dia ada sedikit nggak cocok dengan Umar bin Khattab anhu. Dia kayak istilahnya apa namanya sedikit tersinggung, manusiawi. Kemudian dia interaksi dengan orang-orang Romawi, terpengaruh menjadi Nasrani ya, meninggal dalam keadaan Nasrani. Itu juga dia menjadi tersortir keluar dari julukan sebagai sahabat karena bukan muslim. Sehingga Ibnu Hajar rahimahullah itu menganjurkan definisi sahabat yang diterangkan Imam Bukhari rahimahullah ini sangat bagus bila ditambahkan kalimat wa mata ala dalik, dan meninggal dunia sebagai muslim di atas keislaman. Sebab kalau nggak ada tambahan begini, nanti kalau meninggal murtad gimana? Nggak ada jawabannya. Ya, jadi harus hendaknya ditambahkan. Jadi di samping kalimat tadi, man sahiban Nabi sallam aw ra'ahu minal muslimina fa huwa min ashabihi wa mata ala dalik. Nah, kemudian kalau seseorang misalnya zaman Nabi sudah masuk Islam, kemudian dia murtad, kemudian masuk Islam lagi, bertaubat, masuk Islam lagi. Nah, ini bagaimana? Apakah dia termasuk sahabat atau tidak? Para ulama mengatakan dia termasuk sahabat. Ada yang begitu. Ya. Jadi sudah murtad terus taubat masuk Islam lagi. Seperti ada peristiwa orang-orang yang ngaku Nabi. Ya. Kemudian ada sebagian sahabat yang kemudian terpengaruh mengikuti Musailimah Al-Kadzdzab. Ada sebagian kemudian bertaubat. Nah, itu masuk dalam sahabat juga. Jadi itu sahabat Nabi seperti itu.